Halo, ketemu lagi dengan saya Niko Mera di channel Unboxforia. Ya, oke, biar seru selalu pakai tepuk tangan ya. Dan ini adalah Oppo Reno 4F. Oke, seperti biasa kalau kalian di channel ini eh, yang dibahas itu lebih ke penggunaan sebagai ini aja, benar-benar pengguna ya. Jadi bukan hal yang amat sangat spesifik kayak misalnya perbandingan prosesor ini dengan prosesor itu, enggak. Di sini nih lebih ke saya ceritain pengalaman saya pakai ini Oppo Reno 4. Tinggal kalian mau beli apa enggak dan saran dari saya gimana. Oke, sekarang kita mulai. Dan sebelum dimulai, seperti biasa jangan lupa subscribe, kasih like atau komen di bawah, dan please mampir ke website saya yaitu nikoomera.com. Jadi www.nikoomera.com. Di situ ada informasi-informasi lain yang mungkin kalian nggak dapetin di sini, dan di situ juga ada member page. Jadi kalian bisa jadi member di situ yang saat ini keuntungannya salah satunya masih kalau ada post baru kalian bisa tahu. Tapi nantinya akan saya kembangin supaya bisa nguntungin kalian ya. Nah, ini adalah Oppo Reno 4F ya. Kalau kalian mau tahu spek detailnya, nanti akan saya kasih link di bawah atau di website saya, kalian bisa lihat di situ. Ya. Kalau dari bodinya ya, nih, ini saya suka banget ya. Warnanya juga enak, dan kalau kalian perhatiin, saya jarang banget nge-review atau punya smartphone yang warnanya bukan hitam. Tapi kali ini saya beli yang putih. Dan ini adalah review jujur tanpa pengaruh dari manapun ya, karena saya beli sendiri, jadi nggak ada yang nyuruh saya nge-review harus bagus. Nah, bodinya tuh tipis banget, asli tipis banget. Jadi pertama kali saya ngelihat ini nih, saya langsung seneng. Walaupun ini agak telat saya nge-reviewnya, tapi mendingan telat daripada nggak sama sekali. Jadi dia benar-benar tipis, lihat, kelihatan nggak nih? Moga-moga fokus. Nah, oke. Terus untuk posisinya, on off-nya tuh ada di sini. Di sini tombol volumenya, ya, di bagian ini. Dan ada 4 kamera ya, nanti kita bahas sedikit-sedikit ya. Terus untuk unlock-nya udah bisa di sini ya, dan cukup cepat. Sebentar kita liatin. Ya, cukup cepat ya. Ini saya beli yang speknya 8 GB dengan 128 GB memori ya. Dia layarnya 6,43 inch, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, dan masih enak untuk dipegang ya. Nah, digenggam gini masih enak banget. Untuk pemakaian harian jujur saya suka banget ya. Jadi kalian mesti percaya karena ini bukan sponsor atau apapun, dan ini pendapat jujur saya. Jadi ini dipegang masih enak banget, tapi layarnya juga lebar kan, tuh buat nonton YouTube atau nonton lain-lainnya juga masih oke ya. Nonton apa lain-lainnya terserah kalian lah, jangan nonton yang aneh-aneh. Saya kasih lihat. Terus bodinya tuh tebelnya cuma 7,48 mm, beratnya 164 gram, dan bener emang ini enteng, tipis, dan layarnya masih enak, tapi buat nonton nggak ada masalah. Untuk penggunaan sehari-hari jujur saya amat sangat senang pakai ini karena itu tadi bentuknya, terus speednya juga untuk sehari-hari udah nggak masalah ya dengan 8 GB 128. Kalau prosesornya itu berapa sih? Dia pakai MediaTek Helio P95 ya. Udah octa-core ya, biasalah semua juga udah octa-core. Nah, tapi ada beberapa fitur yang kalau di ini yang bikin saya selalu kalau habis ganti dari Oppo ke merek lain tuh mereka belum tentu punya ini nih ya. Sidebar namanya ya. Ini berguna banget. Kalau yang assistive ball ini, nah ini kan udah banyak ya. Maksudnya di smartphone lain. Saya kenapa hari ini lagi ribet banget ya? Smartphone lain deh. Itu mungkin udah ada, tapi kalau yang sidebars itu kayaknya hampir
kayaknya nggak terlalu banyak deh. Yang pasti sih kalau Oppo Reno tuh ada. Jadi kemarin saya pakai Oppo Reno 4 dan sekarang 4F. Jujur saya lebih seneng dengan Oppo Reno 4F ya. Karena itu, buat saya simple banget. Tapi buat penggunaan sehari-hari masih enak banget ya karena dia tipis. Jadi kalau saya kantongin tuh nggak ada masalah. Iya kerasa ada handphone di kantong, tapi enteng banget ya. Dan untuk fiturnya emang macem-macem banget. Dia juga sekarang ada gini, kalau kalian terima message, aduh saya nggak bisa nyontoin sekarang di sini ya. Coba saya kasih, siapa tahu bisa. Hang on. Jadi kalau kalian terima message tuh di sini ada sinarnya. Kalau zaman dulu kan paling cuma ada lampu di sini, ada LED terus nyala-nyala gitu kan ya. Kalau sekarang tuh di sini ada sinarnya. Kira-kira seperti ini. Sebentar. Nah, tuh lihat. Iya kan? Keren lah, bener-bener emang gunanya nggak segitunya, cuman menurut saya bagus ya. Terus kalian bisa ubah bentuk dari ini, dari apa namanya? Ini bentuk dari icon yang ada di smartphone-nya. Itu pun setahu saya nggak semuanya bisa. Nah, untuk fitur-fiturnya, caranya gimana nanti akan ada video seperti biasa. Fitur-fitur dari Oppo Reno 4F ya. Jadi tungguin itu aja. Ini lebih overall penggunaan saya sebagai pemakai aja ya, yang akan saya share enak apa enggak gitu-gitu ya. Nah, untuk kamera, fitur di kameranya juga cukup bagus ya. Ada portrait, cuman dia nggak ada makro kayak di Oppo Reno 4 ya. Sejauh ini saya nggak nemuin ada makro di sini, tapi ada slow mo, ada extra HD, ada expert pano seperti biasa, terus ada yang pasti buat itulah ya beautification, buat kecantikan kalian para wanita, kayak gini ya. Saya foto dulu saya sendiri. Oke, kita lihat ya. Dan ada blur background, blur background ya. Dan kerennya gini, blur background kali ini tuh bisa untuk 2 orang. Karena sebelumnya kebanyakan smartphone itu kan buat ngeblur cuman buat satu objek. Maksudnya gini, misalnya satu orang jelas, sisanya jadi blur ya. Jadi misalnya kalau kalian foto berdua, yang satu posisinya agak ke belakang dikit misalnya ya, dia kemungkinan besar akan blur. Nah ini karena dia di salah satu kamera yang dia siapkan ini, jadi dia bisa bikin kalau kalian foto berdua, dua-duanya jelas, tapi belakangnya ngeblur. Nah itu cukup oke ya. Juga untuk video ada blur background juga seperti biasa. Kenapa saya selalu ngomongin blur background? Karena buat saya itu yang bikin video atau foto kita lebih bagus. Terutama di video ya, karena gini, saya konten kreator, saya suka bikin video di YouTube dan fungsinya blur background tuh apa? Kalau kalian syuting belakangnya jelek, diblurin aja jadi membantu gitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatan jelek. Oke. Nah sekarang untuk main game kayak gimana? Untuk main game, kalau kalian emang bener-bener gamers ya, ini nggak saya saranin. Tapi kalau kalian suka cuman sekedar main aja, yang penting gue bisa main, fine. Karena buat main PUBG, walaupun itu ada, sebentar ya saya lihat settingannya di sini, paling tinggi itu di HD dan frame rate-nya high, itu paling tinggi. Tapi kalau saya rendahin di smooth dan low, tetap gerakannya tuh kayak choppy gitu, kayak yang choppy. Gimana sih, kayak deg gitu, nggak halus. Menurut saya nggak halus. Nggak tahu kalau lainnya ada yang ngalamin main game di sini bagus ya. Keren. Biasanya ntar ada yang protes, masih enggak, saya main bagus sih, nggak apa-apa. Saya ngasih tauin pengalaman saya ya. Nah di dalam optionnya emang tetap ada low power mode, ada balance mode, ada competition mode. Udah saya coba, nggak terlalu bikin perbedaan. Jadi ya saya bilang gitu, kalau kalian beli ini dengan tujuan mau main PUBG biar enak, mendingan beli Poco ya, Poco X3 NFC, beda 1 juta, cuman buat main game menurut saya itu lebih enak. Ini lebih ke pemakaian sehari-hari. Kalau kalian nggak mau ribet, semuanya udah
sesuai kebutuhan kalian, Oppo Reno 4F nih udah jadi pilihan yang tepat lah ya, nggak bikin nyesel ya. Harganya sekitar 3,5 mungkin 3,6, walaupun masih ada yang jual sampai 4 juta kalau nggak salah. Saya nggak ngerti kenapa. Kameranya tuh, kamera belakangnya 48 megapiksel cukup. Mengingat saya juga bukan orang yang terlalu menggunakan kamera smartphone, cuman kadang-kadang aja buat motret anak saya, atau kalau anak saya nomor 1 masak, saya foto gitu-gitu ya. Kita lihat ada foto apa nggak di sini buat contoh. Oke, misalnya ini ya. Warnanya sih oke, menurut saya bagus kok ini, kameranya cukup bagus. Jadi kalau kalian suka posting Instagram atau sekedar selfie sekedar selfie aja, ini udah memenuhi kebutuhan kalian. Apalagi kalau dipakai cuman buat browsing, nonton YouTube, terus itu tadi selfie atau Instagram dan sebagainya udah cukup, kecuali main game menurut saya. Kalau kalian nggak keberatan dengan gerakan yang nggak halus sih nggak ada masalah ya. Sekarang kita cek suaranya. Oke, ini suaranya. Nah, kalau mau lihat-lihat di belakangnya, saya jelasin juga sih, ini biar kelihatan aja ya. Oke, oke, itu suaranya. Jadi di sini cuman ada, kayak cuman satu speaker di sini. Nggak ada speaker tambahan tuh, kalian bisa lihat. Dan ini pakai USB-C, masih ada slot untuk jack untuk earphone ya di sini ya. Itu berguna banget jack untuk earphone. Dan ini ada 2 SIM card dengan 1 memory card. Jadi aman, kalian nggak usah bingung mesti pakai SIM card aja plus memory card atau gimana ya gitu, nggak usah ya, karena udah disiapin itu semua. Untuk aplikasi untuk clone, jadi kalau kalian punya 2 aplikasi mau di clone bisa ya, udah pasti nggak semua aplikasi ya, ada aplikasi pilihan untuk di clone. Dan masih banyak fitur lainnya dari Oppo 4F. Jadi dengan harga di 3,5 sekian sampai ya itu saya bilang tadi, ada yang 4 juta jualnya, cuman ambil yang 3,5, 3,6 lah ya. Udah keren banget. Hari gini ngeluarin duit susah ya. Jadi jangan sekedar beli smartphone mahal-mahal tapi nggak sesuai kegunaan. Oke, sekarang udah saya pasangin casingnya ya. Dan masih tipis, itu enaknya ya. Jadi nggak bulky, nggak bikin tambah tebel, masih enak buat dipakai. Kalau kemarin saya pakai Poco X3 NFC itu, begitu dipakein casing, jadi tebel banget. Saya sih kurang suka dalam segi itu ya, sisi itu saya nggak suka. Nah ini udah masih tetap tipis, oke? Ayo dong fokus. Tuh, masih keren. Oke, paling itu aja review di sini. Oke, sekali lagi jangan lupa mampir ke website saya, yaitu nicoomera.com ya, www.nicoomera.com. Ya insya Allah nanti dalam jangka panjang di website itu akan ada keuntungan buat kalian yang udah subscribe ke sana juga ya, dan juga ada podcast saya di situ. So, itu aja. Kalau kalian nanya sama saya perlu beli ini apa enggak, kalau emang ada budgetnya silahkan beli. Nggak usah beli smartphone mahal-mahal untuk dapetin sesuatu yang kalian perluin, oke? Yaudah kalau gitu sampai ketemu lagi dengan saya Nico Omera di channel Unbox4ria.